Selamat berjumpa kembali saudara di RHS, Renungan Harian Sulung. Mari kita sebelum membaca firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan untuk menolong kita mengerti firman-Nya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang selalu Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kami. Ya, kembali akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami semua Tuhan, menguatkan kami dan menuntun jalan hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Ya Tuhan, berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai kepada Yohanes 5 ayat 12 dan 13. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Siapakah orang itu? Nah, saudara, itulah pertanyaan kepada si lumpuh dari orang-orang Yahudi. Si lumpuh yang hanya mendengar perkataan dari orang itu yang berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan kemudian mujizat itu terjadi, si lumpuh betul-betul kuat, bisa duduk, bisa berdiri, bisa angkat tilamnya dan berjalan. Dan sekarang ada persoalan yang menarik lagi, saudara, karena memang betul-betul bahwa yang namanya perjalanan orang beriman tidak sesuatu semuanya mulus, saudara. Ada tantangan, ya, ada persoalan. Sudah sembuh masih dianggap lagi melanggar hukum Taurat, saudara. Sehingga betul-betul si lumpuh dikatakan oleh orang-orang Yahudi, kamu orang yang melanggar hukum Taurat. Maka si lumpuh, ya, menjawab, orang itu, ya, yang menyuruh aku. Siapa orang itu? Saudara, si lumpuh tidak mengenal orang itu. Si lumpuh hanya mendengar tentang orang itu, tapi dia tidak pernah melihat orang itu siapa. Yang tiba-tiba datang, yang hanya sebentar, tidak sempat ngobrol sampai jam-jaman gitu ya. Mungkin juga lihat mukanya pun sampai belum kenal dengan baik, hanya sepintas. Memang betul-betul si lumpuh tidak tahu, tidak kenal siapa orang itu. Dia tidak tahu Tuhan Yesus. Maka dia juga menjawab dengan polosnya, aku tidak tahu. Nah, saudara, perkataan aku tidak tahu bagus sekali. Inilah yang menyatakan, saudara, yang betul-betul manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dia tidak tahu. Tidak tahu siapa Allah. Tidak mengerti siapa Allah. Apalagi dapat mengenal siapa Allah. Ya. Itulah total depravity. Itulah total rusak dalam kehidupan manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Sehingga Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Allah. Karena memang manusia sudah total rusak. Si lumpuh tidak tahu dan dia cari-cari di sekitarnya. Mana tadi ya orang itu tuh mana? Dia tidak menemukan orang itu karena Tuhan Yesus sudah pergi ke tempat-tempat lain. Walaupun mungkin masih ada di Bethesda, tetapi dia tidak menemukannya. Yang betul-betul akhirnya si lumpuh itu tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Kalau mendengar ya mungkin. Kenapa? Karena semua orang sudah menceritakan siapa Tuhan Yesus pada waktu itu. Namanya sudah tersebar, tersohor kemana-mana. Oh, Mesias itu sudah hadir. Kerajaan Allah itu sudah ada, sudah datang di dalam Tuhan Yesus. Dan
Si lumpuh juga tahu, saudara, bahwa Tuhan Yesus sudah banyak kali menyembuhkan orang yang sakit, mengusir orang yang dirasuki setan, bahkan juga membangkitkan orang yang mati, anak-anak Yairus dan semuanya yang pernah dilakukan mujizat-mujizat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Si lumpuh, saya percaya sudah mendengar, tetapi dia tidak tahu siapa orang itu. Tuhan Yesus sudah meninggalkan si lumpuh. Dan si lumpuh sudah dengan sukacita berjalan mengangkat tilamnya. Saudara, tilamnya itu saya percaya akan disimpan selama-lamanya. Saudara, ini kenang-kenangan ya. Sahabat yang setia, yang terus bersama dengan dia di tempat untuk dia berbaring 38 tahun. Mungkin akan dimasukkan di lemari kaca gitu ya. Sebagai barang antik yang menjadi satu peringatan dalam seluruh hidupnya yang luar biasa. Di mana 38 tahun dia berbaring. Si lumpuh hanya percaya pada otoritas perkataan orang itu yang mengatakan, bangunlah dan berjalanlah, angkat tilammu. Tidak diragukan lagi, sudah tanpa ragu-ragu dia percaya apa yang dikatakan orang itu. Tetapi orang itu sudah tidak dilihat oleh si lumpuh. Hanya dengan iman, hanya dengan percaya, dan si lumpuh boleh merasakan kalau kakinya sekarang bisa bergerak, bisa punya kekuatan, bisa berjalan, tangannya bisa mengangkat tilam itu dan berdiri dan berjalan. Iman yang dia percayai, iman yang dia miliki ternyata tidak sia-sia. Si lumpuh mengalami sukacita yang luar biasa sehingga dia boleh meninggalkan Bethesda yang selama 38 tahun tempat untuk dia opname dengan setia di sana gitu ya. Saudara, hari itu hari Sabat, hari kemenangan, hari pemulihan, hari penyembuhan, hari yang mendatangkan sukacita yang akan terus diingat selama-lamanya. Karena orang itu berkata, bangunlah, berjalanlah, dan angkat tilammu. Saudara, si lumpuh tidak menghiraukan lagi teguran-teguran dari orang Farisi yang mengatakan, kenapa kamu mengangkat tilam pada hari Sabat? Tidak diperdulikan. Hukum Taurat yang tanpa makna kasih diabaikan oleh si lumpuh itu. Orang itu tidak peduli karena orang itu yang berkata, bangunlah, berjalanlah, dan angkat tilammu. Orang itu yang menyuruh aku berjalan. Orang itu yang menyuruh aku angkat tilam. Pulanglah dan berjalanlah dengan baik. Si lumpuh percaya, sekalipun dia tidak tahu orang itu, tapi orang itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang dia kenal, yang dia dengar, sekalipun dia belum melihat, belum tahu, belum hafal gitu ya mukanya, sehingga ketika ditanya di mana orang itu, dia jawab tidak tahu. Si lumpuh tidak menghiraukan teguran orang-orang Yahudi yang taat pada hukum Taurat, yang setia pada hukum Taurat, tetapi yang tidak pernah menyembuhkan dia. Bahkan mungkin mengunjunginya pun tidak pernah. Orang yang tidak aku kenal itulah, orang yang tidak aku tahu itulah, dia yang menyuruh aku, dia yang menyembuhkan aku, dia yang memuliakan aku. Si lumpuh percaya bahwa dia tidak tahu orang itu, dia tidak kenal orang itu, tetapi orang itu kenal dia. Orang itu tahu persis siapa si lumpuh. Orang itu tahu dengan tepat pergumulan, permohonan, beban hidupnya, dan dia angkat semuanya dan dia memulihkan dengan sempurna. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Orang itulah orang yang sangat mengenal dia, sangat mengenal kita. Saudara, mari kita renungkan.
sekalipun orang itu berkata, di mana orang itu? Si lembuh mengatakan tidak tahu, tapi aku percaya. Karena dia sudah memulihkan aku, sudah menyembuhkan aku. Saudara, sekarang Tuhan Yesus ada di hadapan saudara dan saya. Ya. Dialah orang yang engkau dan aku tidak tahu. Tapi dia orang yang tahu engkau dan aku persis, sangat mengenal siapa engkau dan aku. Dan dialah yang dengan sempurna akan memulihkan kita. Sudahkah kita mengenal dia? Mari kita renungkan. Sekalipun aku tidak tahu, tapi aku tetap percaya. Biarlah hukum kasih Tuhan itulah menjadi realita dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita renungkan bagian ini dengan satu pujian. Tuhan, aku tidak dapat jalan sendiri. Tuhan, aku bagaikan si lumpuh yang terus berbaring, yang tidak kuat untuk berjalan, apalagi mengangkat tilannya. Maka aku mau berjalan dengan Engkau. Ku tak dapat jalan sendiri. Ketika melewati lembah duka semu, oh ya, di depan saudara atau saya mungkin gelap dan ngeri. Ingatlah Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Ayo katakan, Tuhan, aku perlu pertolongan-Mu Tuhan. Kenapa aku perlu pertolongan-Mu Tuhan? Karena aku tak dapat jalan sendiri. Oh ya, nggak ada orang yang menolongnya. Nggak ada orang yang mungkin mengerti aku, ya Tuhan. Mungkin hidupmu dan hidupku sekarang ini sangat letih, sangat lesu, ya Tuhan. Ya Tuhan, jalanlah bersama dengan aku Tuhan. Karena aku sadar, aku tidak dapat berjalan sendiri. Ya Tuhan, amin Tuhan. Tolonglah aku, ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah sinar-Mu menerangi hidupku, ya Tuhan. Karena aku tak bisa berjalan sendiri. Saudara, apa komitmen kita? Marilah kita terus-menerus mengenal Tuhan Yesus. Kita belajar dari si lumpuh. Aku tidak tahu. Tetapi dari aku tidak tahu itulah aku dapat mengenal Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami diberi contoh yang real dari kehidupan si lumpuh. Dia tidak tahu siapa Tuhan Yesus, tapi dia percaya siapa Tuhan Yesus. Dia setia, dia taat, dia menjalankan kebenaran firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya
percaya kepada kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Perjalanan kerja kami, perjalanan sekolah kuliah anak-anak kami yang di Surabaya, ada yang di luar Surabaya, dan ada yang di luar negeri. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan mereka semua. Biarlah Tuhan selalu bersama dengan mereka, memberikan kekuatan dan kemenangan, dan pelihara iman mereka Tuhan. Sekalipun kami jauh dari anak-anak, tapi kami dekat dalam iman dan percaya kami bahwa Tuhan pelihara kami semuanya. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa RHS esok, Faith at Home. Biarlah iman itu bertumbuh dalam hidup kita. Tuhan berkati.